teman-temannya Erni dan bukunya, selamat datang di segmen Sharing Time. Sharing Time. Di video kali ini saya akan berbagi buku apa aja yang sangat-sangat membantu saya kemarin ketika mengikuti lomba inovasi kewirausahaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh UNY secara nasional. Inilah kenang-kenangan yang saya dan tim dapetin kemarin. Emang masih di urutan ketiga sih, tapi I'm proud of us karena ini tuh first our business competition. Dan ketika mengikuti LIKMI, kita itu sebenarnya satu tim belum pernah ada yang belajar kewirausahaan sama sekali secara formal di kelas. Kita mau belajar itu, tapi masih di semester selanjutnya gitu. Belum belajar tapi personal. No, bukannya mau bersama-sama Ria. Poinnya adalah justru saya ingin tunjukin ke teman-teman semua kalau inilah the power of membaca. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke buku yang pertama, yaitu ada Tunggu dulu. Zat dari Islam Jamal. Kalau kalian yang udah nontonin videonya saya yang sebelum-sebelumnya, pasti kalian tahu banget kalau misalnya saya tuh emang penggemarnya Islam Jamal dari zaman orok. Dan ini adalah buku kedua beliau yang saya baca. Di dalamnya dibahas sesuai dengan judulnya, ya kan koin-koin emas gitu. Jadi ngomongin tentang keuangan, tentang harta. Diceritakan kalau beliau ini pertama-tama terinspirasi untuk menulis buku Zat setelah mendengar khutbah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai seorang muslim itu kita lebih baik jadi orang yang kaya atau orang yang miskin aja sih. Di dalam buku ini juga beliau menentang pandangan orang-orang yang menjadikan kemiskinan sebagai pilihan dengan alasan supaya nanti selamatlah di akhirat, atau dengan embel-embel ya kita zuhud aja gitu. Kan orang muslim, zuhud kayak Nabi. Yang bikin saya mulai tertarik dengan berwirausaha adalah ketika buku ini udah mulai cerita tentang Insinyur Salah Atiyah. Apakah masih ada dari kalian yang belum mengenal beliau? Oke, saya juga baru tahu tentang beliau setelah baca buku ini. Singkatnya, beliau itu berhasil memperoleh sukses besar-besaran, sukses besar banget teman-teman malahan. Karena selain bisa ngebangun Baitul Mal, bisa ngebangun rumah sakit, kampus, beliau juga ngebangun sama stasiun kereta apinya. Selihat itu coba. Dan hal luar biasa ini terjadi teman-teman karena beliau melibatkan Allah. Beliau menjadikan Allah sebagai mitra ke-10 ketika membangun bisnis bersama teman-temannya. Jadi Allah dikasih sahamnya sendiri, dikasih bagiannya sendiri. Gak boleh diutik-utik lah bagiannya. Sama seperti mitra-mitra yang lainnya, Allah dapat 10%. Nah, karena berbagai kebaikan dari bisnis beliau dan teman-temannya itu tadilah, sampai dari kematiannya beliau, Insinyur Salah Atiyah diantar oleh jutaan orang Mesir. Insya Allah banget gak sih? Saya pribadi jadi lebih aware kalau dengan jadi orang kaya kita bisa ngebantu lebih banyak orang. المرحوم المهندس صلاح عطية الراجل المحترم اللي اسمه صلاح عطية دور وقعد يدور على الشريك العاشر قال لا ده انا لقيت. اوعى تنسى الغلابه. عاش لله. أبرز ما تعلمته منه اليقين. يقولوا عليه أمير الخير. ماشي في جنازته حوالي 500,000 مواطن. Nantilah, kayaknya mau perlu dibikin sendiri videonya beliau ini. Karena saking menginspirasinya, kalau misalnya nggak dikupas tuntas tuh sayang banget. Tungguin ya videonya. Pokoknya buku ini menarik teman-teman. Mungkin kalau kita lihat dari covernya doang sederhana ya dan nggak begitu menarik. Tapi kalau kita perhatiin lagi di sini tuh ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Laisa az-zuhdu alla tamtalika syai'an. Lakin az-zuhda alla yamlikaka syai'an. Jadi seperti itu bukannya kita nggak memiliki apa-apa sama sekali teman-teman. Justru zuhud adalah ketika apapun yang kita miliki, harta kita nggak menguasai kita sama sekali. Cakep kan? Tapi sayangnya buku ini belum diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi ini adalah PR ya buat teman-teman semua yang belajar bahasa Arab. Segera terjemahin. Oke, setelah puas dapat gebrakan untuk berbisnis yang selama di dunia dan di akhirat, kita next ke buku yang kedua, yaitu How to Sell Anything to Anybody, punyanya John Girard, yang berkali-kali dinobatkan sebagai salesman terbaik karena beliau berhasil menjual mobil terbanyak dari tahun 1963 sampai 1978. Kalau dihitung-hitung 15 tahun. Tapi ini saya bacanya yang bahasa Arab kayak gini karena masih di pondok kemarin, dan kalau pondok saya itu kan yang boleh baca buku-buku berbahasa Indonesia ada tingkatan semesternya. Waktu itu saya belum boleh baca buku yang berbahasa Indonesia, jadi bacanya yang ini dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau juga yang versi bahasa Arabnya, coba deh cari dengan judul Kaifa Tadi Ayya Syai'in Li Ayyi Insan.
Jadi selama 15 tahun berkarir, Jojirat berhasil menjual mobil sebanyak 13.001 unit di daerah Detroit, Amerika Serikat. Nah, kalau kita rata-ratakan, artinya beliau berhasil menjual sebanyak 688 unit mobil selama setahun atau 72 mobil selama sebulan. Jangan wow dulu teman-teman, karena pada puncaknya di tahun 1973, Jojirat berhasil menyabet gelar lainnya karena beliau berhasil menjual mobil sebanyak 1.425 unit dalam 1 tahun. Atau kalau kita hitung-hitung lagi, beliau berhasil menjual mobil sebanyak 118 unit dalam sebulan. Ini beneran jualan mobil kayak jualan gorengan sih. Buku ini menginspirasi saya untuk berwirausaha karena di dalamnya benar-benar diceritain gimana Jojirat selama dia kecil sering dipukulin sama ayahnya lah, dan bahkan nggak boleh pulang ke rumah kalau misalnya dia nggak bawa uang. Dan juga ayahnya itu sering banget ngejatuhin beliau dengan kata-kata yang aduh, nggak ngerti ya niat ayahnya ini sebenarnya apa, gimana. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi ke saya pribadi selama baca buku ini, dengan kata-kata yang sangat menjatuhkan itu loh dari ayah ke anak, mungkin sayanya bakalan kena mental terus nggak mau pulang. And the last but not last, Joe di sini berkali-kali bilang kalau beliau sengaja nulis cerita ini pakai gaya cerita aja sesama teman gitu, supaya para pembaca benar-benar bisa ngerasain gimana jatuh bangunnya beliau dan gimana beliau gagal selama 35 tahun teman-teman. Bayangin, 35 tahun. Dan menurut saya Jojirat sangat-sangat berhasil mempengaruhi pembaca, karena kalau kalian baca sendiri di sini tuh beneran kerasa 35 tahunnya beliau gagal, yang masuk penjara lah dan lain sebagainya. Dan buku ini berhasil membuat saya berani untuk membaca buku yang ketiga, yaitu The Visual MBA punyanya Jason Barron. Buku ini tuh kecil, tipis, cuma 208 halaman aja, gampang dibawa kemana-mana. Jadi isinya itu kayak rangkuman apa-apa aja yang akan kita pelajarin kalau kita masuk ke perkuliahan Master of Business Administration. Tapi sang penulis di sini langsung ngasih contoh praktikalnya gitu dengan menghadirkan tokoh yang menjual minuman soda limon, teman-teman. Jadi lebih gampang buat dicerna. Penjelasannya clear banget, Jason nggak keluar dari esensinya. Di sini Jason benar-benar nge-cover corporate financial planning, terus juga ada managerial accountingnya, terus ada business ethics-nya, sampai startup marketing essential yang dikemas secara visual yang ngebantu kita banget. Nih, kayak gini nih. Kayak gini. Terus saya taruhin catatan-catatannya di belakang gini. Jadi bentuknya yang visual ini membantu kita untuk paham dengan lebih baik. Well, this book is easy untuk dipahamin lah. Easy kan cara ngomongnya? Easy. Tinggal browsing-browsing aja sedikit kalau misalnya ketemu istilah-istilah yang masih baru, apalagi buat kalian yang belum pernah belajar kewirausahaan sama sekali kayak saya sebelumnya, belum tahu apa itu cost, apa itu revenue, apa itu BEP dan lain sebagainya. Tinggal browsing sedikit. Tapi biar gimana pun Jason Barron di sini ngejelasin dengan gambar, bahkan di sini tuh ada tulisannya gini nih, The Visual MBA hadir karena 60% dari kita lebih mudah belajar melalui visual dan otak kita memproses ilustrasi 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Oke, saya tegasin lagi, meskipun kayak gitu, kalau misalnya sebelum saya baca buku ini tuh nggak baca bukunya Jojirat, kayaknya saya bakalan tetap mulus deh. Karena meskipun buku ini tuh penuh dengan visual ya, ini kan bukan komik. Buku ini tuh kan dibeli bukan untuk sekedar jadi bacaan sebelum tidur, bukan sekedar untuk hahaha doang kan. Parkir masih ada tabel-tabelnya ya. Dan saya yakin setiap pribadi yang beli ini pasti dia berniat untuk belajar kewirausahaan. Meskipun ya sedikit-sedikit lah. Setelah tahu kisah asal manisnya beliau, jadi sadar aja kalau misalnya mau jadi pengusaha ya butuh effort yang nggak sedikit. Dan berwirausaha itu bukan sekedar jual-jualan doang, tapi ada triknya. Gak semua perdagangan itu mudah. Kalau misalnya kita teliti lagi, meskipun gorengan ya, gorengan pun kalau di tangan seorang wirausahawan itu jatuhnya akan lebih rumit, karena mereka memang berusaha untuk menghadirkan dagangan mereka dengan sebaik-baiknya. Contohnya kopi, ya enggak? Kopi di warkop biasa aja, tapi berapa banyak wirausahawan yang menghadirkan kopi dengan sebaik-baiknya dan hasilnya harganya ya jauh lebih tinggi kan? Oh iya teman-teman,
satu insight lagi yang saya hampir lupa nih. Satu ilmu yang bikin saya amazed banget adalah gimana triknya beliau untuk menghadapi para konsumen. Itu sangat sederhana tapi susah praktiknya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita tuh udah sering banget belajar ini dan sering dengar, yaitu bagaimana kita sebagai pedagang, ya kan, sebagai penjual itu beradab sama konsumen. Nanti deh kalian bakal belajar kalau kalian baca buku ini, dimana beliau menjelaskan kalau setiap 250 orang itu berkaitan dengan satu orang, satu pelanggan yang kita temui. Jadi kita nggak boleh semena-mana atau harus menjaga adab kita dengan setiap konsumen yang datang, entah jadi beli atau cuma tanya-tanya doang. Oke, segitu dulu videonya. Apakah kalian udah pernah baca ketiga buku ini? Yang pertama tadi ada Zat ya, punyanya Pak Islam Jamal. Kemudian ada How to Sell Anything to Anybody, punyanya Joe Girard. Dan yang terakhir The Visual MBA, punyanya Jason Barron. Kalau kalian emang udah pernah baca, apakah kalian merasakan apa yang saya rasakan? Atau kalian punya insight yang lain, boleh cerita di bawah. Saya akhiri video ini dengan potongan lirik lagunya Cowboy Junior. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Jadi mulai aja dulu teman-teman. Sallallahu murakum semuanya buat kalian yang berniat pengen jadi pebisnis ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian suka sama video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.